Halo guys, balik lagi di channel gue yang di GVD. Kita akan mereview manhwa yang berjudul Nanomachine chapter 250. Yang di sini di chapter ini kita akan melihat pembantaian nih sepertinya ya guys ya. Yang sebelumnya kita lihat MC ini sangat kedek ya, ketika bangsa Mongol harus mencegat dia. Sebenarnya sih dari pihak MC nggak ada yang dirugikan, maksudnya nggak ada yang kayak terluka, nggak ada yang mati. Cuman karena di sini MC-nya dendaman ya, kalau dia ngelihat musuhnya yang tiba-tiba kurang ajar sama dia ya bakalan mati, paling dibuntuk, paling nggak mati sih, paling kayak ditebas sama dia tangannya. Nah di sini dia ngejar tuh beberapa anggota Murim yang menyuruh si Mongol ini untuk mencegah sekte Dominik ya, demonik, untuk melewati wilayahnya nih. Nggak disangka ya, ternyata yang memimpin itu adalah ketuanya sendiri, ketua sekte demonik. Makanya pas si bangsa Mongol ini menembakkan beberapa panah, hampir mungkin ribuan ya, kepada si MC dan kawan-kawannya, itu nggak mempan. Dengan kekuatan teknik dari Ki yang udah melewati hidup dan mati pun, dia udah bisa membalikan si panah menjadi panahnya MC, lalu jatuhlah ke si si pasukan musuh. Nah, di sini gue nggak tahu apa yang dibikin perjanjian sama MC dan Mongol kemarin ya, meskipun anggota Mongol ketuanya pun udah KO ya, udah ditebas pun, kayaknya ditebas dua-duanya deh, dibunuh atau enggak ya. Ya, di sini sih siapa tuh MC ini udah nemuin orang yang membuat si Mongol ini harus menghadang dia ya. Gue lupa namanya, kayaknya ini sih anak dari aliansi juga nih, salah satu aliansi di Murim ya, cukup terkenal. Nah di sini mereka saling berbincang. Ya kelihatan si musuhnya ini kayak takut ya, nggak berani membuat honor. Nah makanya si musuhnya ini, lawannya ini, kayak tunduk dan seakan-akan dia meminta maaf lah akan tindakannya, yang padahal si MC nggak ngasih maaf. Tahu sendiri ya, MC asal tebas saja. Tapi belum kelihatan guys, kayaknya di chapter selanjutnya nanti bakal ditebas nih guys lengannya ya sama si MC. Tahu sendiri si MC. Nah di sini karena MC ini udah melewati laut ya, dengan berlari di atas air, itu ngebuat para si pasukan atau orang-orang yang ada di utara ya, sekte utara, itu ngebuat dia mungkin kedepannya bakalan ngehargain si MC ini. Dalam artian nggak akan nyari masalah, apalagi dia ngeliat kalau nanti salah satu atau mungkin beberapa Murim dibatas sama MC. Jadi situ pada segan tuh untuk melawan si MC. Mau mereka para tetuanya kuat pun nggak bisa jalan di atas air. Udah dijelasin pas di chapter sebelumnya ya, si hanya MC doang dan tetua pun nggak ada yang bisa ya melewati, meskipun ranahnya udah tinggi nggak bisa melewati lautan dengan cara berjalan atau berlari di atas air ya. Mungkin ya dia belum jadi es batu tuh, belum beku guys ternyata ya. Nah, di sini ada beberapa orang yang di Murim itu kayak ini bakalan diam aja, nggak akan berkutik ya untuk menyerang, apalagi melindungi si anak dari aliansi Murim ya, kayak cewek yang itu tuh yang sempat mau menggoda MC dan pada akhirnya MC nggak tergoda ya. Serta ada lagi yang agak udah tua tuh, itu juga menurut gua harus diwaspadai ya. Dia kayak mengenali kekuatan si MC ini guys, dalam artian tuh nggak mau gegabah untuk menyerang MC. Dan orang-orang kayak gini nih bakalan
apa ya, bakalan bisa jadi lebih kuat guys dari sekarang, karena dia lebih sadar diri, lebih tahu ya kan, lebih memahami situasi nih, nggak asal tiba-tiba maju yang kayak sini nih ya, anak yang mulai meniti maju langsung bla 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 ya, padahal percuma ya kan, pada akhirnya dia bakalan kena juga. Nah, di Kilin ini di utara ini kita belum melihat juga anggota siapa yang namanya tuh, si Sigplat juga belum ada tanda-tanda nih ya, apakah si anggota Sigplat ini belum datang atau sudah menyusup tapi dia berada di dalam ya. Tapi kan kalau kita lihat meski di dalam waktu itu pernah, karena kan disegel, kalian lihat sendiri ya, itu disegel sama si beberapa rata tua biar si kura-kura atau kepala 3 naga itu nggak keluar dari sela-sela segel itu guys, makanya dibekuin sama dia. Tapi menurut gua ini nggak akan bisa bertahan lama guys, nantinya bakalan jebol, mungkin bakalan jebol, karena disegelnya cuma dibekuin doang sih kalau gue lihat ya. Dibekuin berarti bisa cair kapan aja. Siapa ya yang ngalahin si kepala 3 naga sampai bisa membawa di bawah tanah gitu? Gue nggak habis pikir bagaimana cara dia bisa bawa tuh kura-kura kepala 3 yang badan dulu gede banget ya. Kalau kalian lihat badannya gede banget, sampai si salah satu tetua dari sekte mereka aja terlihat kecil banget, udah kayak kurcaci kalau gue lihat ya. Apalagi dia diserang kayak di kejutan ki atau tenaga dalam dikeluarin, itu kayaknya bakalan sia-sia ya. Mungkin bagi dia kayak digigit semut atau gatal doang ya, kecuali kalau emang kekuatan dari tembakan itu bisa menghasilkan kulit atau cangkang. Nah, karena di sini kan kura-kura itu terkenal cangkangnya yang kuat ya, cangkangnya yang kokoh, makanya ada temennya lagi yang melindungi diri di dalam cangkang tersebut. Oke, mungkin kita bisa lanjut nanti lagi ya. Gue juga udah selesai nih bikin ilustrasinya. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi UX UI ya, atau desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ gua ngajarin juga gimana caranya bisa menghasilkan uang dari skill ini. Bisa kalian terapin, bisa kalian pakai untuk melamar kerja atau sebagai freelance ya. Terima kasih udah nonton video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.